Selamat datang di zaman modern, di mana semuanya serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara dan teman yang ada di luar daerah. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu, dan itu semua adalah dampak dari globalisasi. Halo, assalamualaikum. Salam semangat selalu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, kita akan belajar tentang globalisasi. Apa sih yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Ayo, simak baik-baik ya. Jadi, yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu yang pertama adalah pengertian globalisasi, yang kedua yaitu globalisasi di bidang budaya, dan yang ketiga globalisasi di bidang ekonomi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Globalisasi adalah proses sesuatu, diantaranya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi identik dengan global village, di mana batas negara memudar karena adanya teknologi informasi. Lalu kenapa bisa memudar? Nah, batas negara semakin memudar karena semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang dan kereta api. Selain itu, komunikasi lintas negara sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi di bidang perdagangan, mudahnya berbelanja dari rumah hanya dengan buka aplikasi Shopee. Gaya hidup masyarakat masa kini yang cenderung konsumtif. Nah, ini mudahnya mendapatkan informasi dari sosial media. Globalisasi di bidang budaya. Ternyata kebudayaan cara berpakaian daerah kita juga dikenal di luar negeri loh. Apa pengaruh globalisasi terhadap budaya? Ya, globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat-sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan makna dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Nah, di sini ada contoh-contoh kebudayaan masyarakat sekitar yang mulai pudar dan hilangnya sopan santun
yang ada di sekitar kita, juga cara berpakaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat kita. Contoh globalisasi di bidang budaya. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang budaya adalah masuknya mode-mode luar negeri seperti cara berpakaian dan kafe-kafe yang sedang tren di sekitar kita mengikuti tren dari beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, di sini ada contoh hasil kekayaan alam yang ada di sekitar kita yang diekspor ke luar negeri. Ada kepiting dan juga ada udang. Secara umum, globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antara negara atau wilayah. Ilmu ekonomi yang dimaksud adalah yang mencakup proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Apa pengaruh globalisasi ekonomi terhadap ekonomi masyarakat? Pengaruh yang paling besar dapat dilihat dari ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Globalisasi ekonomi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Adapun contoh dari perdagangan bebas adalah yang pertama ada EFTA. EFTA adalah perdagangan bebas di kawasan Eropa. Yang kedua yaitu ada AFTA. AFTA yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas yang ada di masyarakat anggota negara ASEAN. Dan yang ketiga ada OPEC. OPEC adalah asosiasi dari negara-negara pengekspor minyak. Nah, bagaimana sikap kita terhadap globalisasi? Sikap kita terhadap globalisasi yaitu harus bisa memilah dampak dari globalisasi tersebut, mengikuti arah positif globalisasi, bukan kepada arah negatif globalisasi. Baik, sampai di sini semoga kalian paham ya tentang pengertian globalisasi, aspek globalisasi di bidang budaya, dan aspek globalisasi di bidang ekonomi. Oke anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.